Oke, kemudian kita masuk ke kajian yang kedua, yaitu tipe pengukuran ya. Bagaimana cara pengukuran atau jenis pengukuran di dalam geolistrik begitu ya. Nah, tipe pengukuran sebenarnya ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu yang titik pengukurannya itu ada di tengah di sini ini, ke arah bawah biasanya, dan elektroda baik C maupun P itu bergerak menjauh dari titik tengah di sini ya, titik SP di tengah sini ini. Ya, jadi pengukurannya menjadi seperti itu. Titiknya kita nanti plot atau kita dapatkan di titik tengah di sini ini. Dengan semakin besar jarak antara C1 P1 maupun C2 P2 yang bergerak menjauh begitu, itu diasumsikan kita akan mendapatkan data pada kedalaman yang lebih dalam. Semakin jauh lebih dalam, semakin jauh lebih dalam lagi. Nah, sehingga pengukuran semacam ini itu dikenal dengan pengukuran vertical electrical sounding ya. Jadi pengukurannya di titik tengah, tetapi elektroda tadi itu bergerak keluar ya, bergerak keluar. Ini bisa dipakai untuk Wiener, untuk Schlumberger maupun untuk dipole. Kalau dipole tentu saja C1 C2 ada di sini, P1 P2 ada di sini. Tapi tipe pengukurannya semacam ini bisa ya. Jadi sekali lagi data itu nanti akan ada di plot di titik tengah, kemudian elektroda yang bergerak menjauhi dengan asumsi semakin dalam arusnya. Oke. Kemudian yang kedua, ini adalah pengukuran yang dikenal dengan pengukuran profiling istilahnya ya. Profiling dengan cara kita menggerakkan keseluruhan elektroda itu bergerak ya dari kiri ke kanan begitu dengan berbagai macam jaraknya, sehingga kita bisa mendapatkan data secara lateral begitu ya. Kita mendapatkan data secara lateral. Kemudian kalau C1 C2 dan P1 P2 itu semakin lebar jarak masing-masing elektrodanya, itu akan semakin dalam. Nah, jadi kita mirip seperti kombinasi antara VES ini, kita bisa gunakan menjadi data section begitu ya. Jadi di samping punya data lateral, kita juga punya data vertikal yang digabung ya. Jadi semacam survei VES ini tetapi yang dikombin begitu ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan tiga jenis ya. Yang pertama titiknya ada di tengah di sini vertikal. Kemudian untuk satu skenario C1 C2 dan P1 P2 yang jaraknya konstan tetapi bergerak dari kiri ke kanan, kita akan mendapatkan profil ya. Profil berupa grafik nilai yang terbaca begitu sebagai fungsi lateral. Tetapi juga kita bisa mengkombinasikan antara yang atas dan yang bawah ini sehingga kita bisa mendapatkan section. Ya. Nah, cara pengukuran semacam ini itu sekarang lebih dikenal dengan ERT ya, Electrical Resistivity Tomography, karena outputnya berupa sayatan dan gambar yang dihasilkan berupa citra yang mirip dengan tomografi. Ya, jadi tomografi elektrik ya, tomografi geolistrik begitu ya, atau electrical tomografi, resistivity tomografi. Nah, berdasarkan dua pengukuran ini nanti kita bisa pergunakan berbagai macam jenis konfigurasi, yang mana yang cocok untuk yang atas dan mana yang cocok untuk yang bawah. Ini adalah contoh yang di atas tadi, salah satunya adalah disebut sebagai vertical electrical sounding atau VES ya, kita mengenalnya dengan VES. VES itu mensyaratkan target itu sebaiknya horizontal ya, horizontal. Jadi perubahan resistivitas itu hanya secara vertikal saja, ke arah X dan ke arah Y itu sama semua. Jadi saya semacam punya
cake atau layer cake begitu ya. Jadi kayak roti lapis begitu, di mana tiap-tiap lapis ini mempunyai resistivitas sendiri. Ini misalkan row 1, ini row 2 dan seterusnya. Nah, pengukuran sounding ini sama seperti saya sampaikan di depan tadi, itu titiknya ada di tengah di sini nih. Kemudian dengan kelompok CP1 di sebelah kiri dan kelompok CP2 di sebelah kanan ya. Dan nanti CP1 dan CP2 ini bergerak menjauh ya, sehingga kita akan mendapatkan data atau mendapatkan garis arus yang lebih dalam. Nah, jadi dari sini kita bisa katakan kalau kita mengasumsikan dominasi arus pada garis yang ketiga ini, maka arus C1, C2 ini hanya menjalar di row 1 saja. Tetapi semakin menjauh C1 dan C2, kalau sama juga kita menggunakan arus yang ketiga ini, itu C1 dan C2 arusnya sudah dipengaruhi juga oleh row 2. Sehingga bisa dikatakan kedalaman dari analisis ini menjadi lebih dalam bila dibandingkan dengan ini. Oke ya, kira-kira semacam itu. Ini adalah pengukuran vertical electrical sounding. Ya, operasional di lapangannya biasanya ya operatornya ada di tengah di sini, kemudian bergerak ke kiri dan ke kanan dengan mengolor kabel begitu ya. Oke. Kemudian VES itu mirip seperti drilling ya, feelingnya mirip seperti drilling. Jadi output yang dihasilkan nanti berupa data vertikal nilai resistitivitas true, resistivitas sebenarnya. Jadi seperti kita melakukan pemboran, kemudian kita mendapatkan data pada titik pemboran itu. Oke ya. Kemudian yang kedua, tentu saja untuk mengetahui perubahan konduktivitas secara vertikal. Kemudian yang ketiga, model yang digunakan adalah 1D. Ya, arah Z yang dikenal dengan model lapisan. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi hasil yang kita dapatkan nanti adalah profil vertikal, sehingga model yang paling pas itu adalah model yang 1D. Ya, jadi berupa lapisan-lapisan begitu. Nah, sehingga kalau kita secara geologi itu sudah mengetahui bahwasanya subsurface model dari lapangan yang akan kita ukur itu tidak berupa datar begitu, mungkin malah sudah ketahuan berundulasi, banyak boulder di situ. Nah, tentu saja kalau dipaksakan menggunakan VES, yaitu dari kajian hipotesa awal saja sudah tidak masuk ya. Jadi kajian model horizontal itu sudah tidak masuk ya, sehingga ya menjadi dipaksakan sekali. Walaupun ada hasilnya, ya, walaupun hasilnya nanti ada diinterpretasi pun bisa, karena bagaimanapun bentuk bawah permukaan akan memberikan respon yang smooth ya, di dalam data itu akan memberikan respon yang smooth dan bisa diinterpretasikan. Tapi benar tidaknya karena asumsinya awal sudah problem ya, kemungkinan akan bermasalah nantinya. Oke. Kemudian oleh karena itu model geologi yang tepat adalah daerah endapan dengan perlapisan-perlapisan batuan yang relatif datar. Ya, kalau di Jogja misalkan di Bantul begitu ya. Jadi endapan vulkanik pasir maupun clay-nya itu mendatar begitu. Di daerah Bantul, Jogja, kota mungkin bagian timur ya, mendekati daerah Piungan begitu, itu bagus ya, relatif flat begitu ya. Tetapi kalau sudah ke utara, ke arah Sleman, ke arah utara lebih mendekati ke Gunung Merapi, nah itu asumsi 1D-nya harus hati-hati ya. Walaupun dipaksakan itu bisa, tapi 1D-nya harus hati-hati. Juga kalau kita melakukan pengukuran di daerah Gunung Kidul yang kars begitu, itu juga asumsi layer juga harus hati-hati. Ya, mungkin kalau layer skalanya formasi itu masih berbentuk layer ya, formasi Wonosari, formasi di bawahnya itu masih bisa dikatakan layer. Tapi kalau ukurannya geohidrologi itu mungkin bukan lagi layer, karena di dalam kars itu kan batuannya berungga begitu ya. Jadi air itu mengalirnya tidak dalam bentuk bedding begitu, tetapi mengalir dalam rongga-rongga atau sungai bawah tanah. Oke, jadi sekali lagi kajian geologi terhadap
pengukuran VS ini sangat penting. Jadi kita sudah punya hipotesa bahwasanya lapangan yang akan kita ukur itu flat begitu ya. Contohnya saja misalkan di sebelah barat Jogja ini daerah Purworejo, daerah apa namanya Sangon dan sekitarnya begitu. Itu daerah intrusi ya, daerah intrusi yang tua gitu ya, old andesite formation gitu. Ada intrusi tua, batuan andesit. Itu kajian apa namanya perlapisannya juga perlu dipertanyakan sebenarnya kalau melakukan pengukuran VS di situ. Tapi walaupun begitu, sekali lagi kalau ngukur ya mesti dapat hasil ya. Oke, kemudian VS tentu saja sangat cocok untuk deteksi water table, karena biasanya water table itu dia punya feeling berada di dalam zona reservoir air yang flat ya, biasanya flat. Terutama yang water table yang berada pada reservoir yang tidak tertekan ya, atau dia berhubungan dengan udara luar. Jadi dia biasanya memang kondisinya agak flat begitu. Walaupun tentu saja harus mengikuti apa namanya titik-titik pori-pori yang ada di situ, tetapi biasanya dia relatif flat. Berbeda halnya kalau water table di batuan reservoir yang confined ya, atau dia tertekan ya. Tentu saja dia akan mengisi jebakan itu sesuai dengan apa namanya stratigrafi dari batu pasir yang punya pori-pori itu tadi. Berarti pasurnya bisa menjari atau dia bisa miring, itu hidrologi di dalamnya itu mengikuti batu pasir itu tadi. Oke, jadi sekali lagi penggunaan VS ini memang harus hati-hati. Tapi kalau penggunaan yang 2D, kalau yang 2D itu yang hati-hatinya malah dengan medium di sampingnya ya. Jadi misalkan saya punya kajian 2D di sini, tetapi target yang ada di samping kanan dan kiri ini yang harus dihati-hati ya. Kanan dan kiri ini harus hati-hati, karena kalau ada target di sebelah kanan ini dia akan masuk di dalam kajian apa namanya data 2D saya. Oke ya. Kemudian ini aturan cara plottingnya, karena yang biasanya yang dipakai untuk VS itu adalah Wenner dan Schlumberger, maka yang sering dipakai di kajian untuk plotting ini adalah Wenner dan Schlumberger. Nah, kalau yang di konfigurasi Wenner itu biasanya dipasang semacam ini ya. Ini adalah elektroda spacingnya, ini adalah apparent resistivity-nya. Jadi kalau yang Wenner itu kalau A-nya semakin besar, satu titik di tengah, maka setiap A yang semakin besar tadi dipasang di sini ini. Ya. Semakin A semakin besar, semakin dipasang di sini. Kemudian nilai resistivitas semu hasil penghitungan lapangan juga yang mengikuti sumbu Y di sini nih. Oke, sehingga kita bisa mendapatkan misalkan yang grafik A begini. Ini baik untuk Wenner maupun Schlumberger ya. Kalau Schlumberger ini AB per 2, AB itu C1 C2 per 2 itu dipasang di bawah di sini nih. Kemudian yang vertikalnya adalah nilai resistivitas semuanya. Nah, di sini ada 4 contoh di sini. Misalkan yang A, kita dapatkan pada elektroda spacing yang kecil itu resistivitasnya mendekati ρ1. Kemudian pada elektroda spacing yang semakin dalam, dia semakin naik begini, dan sampai mendekati atau sampai di titik yang P di atas ini P berapa ini? P3 ya. P2 ya. Ini P2 di ρ2 di sini, katakanlah ρ3 ya, ρ3 ada di atas ini. Nah, kita bisa duga bahwasanya kalau kita punya kurva yang nantinya bentuknya semacam ini, itu resistivitas yang terkait dengan lapisan dangkal atau elektroda spacing yang kecil, itu ρ-nya akan mendekati ρ1. Ya, ρ-nya akan mendekati ρ1 atau apa nilainya ya tertentu, misalkan ρ1 begitu ya. Kemudian semakin dalam tanah di tempat kita ukur tadi, atau semakin besar elektroda spacingnya, resistivitasnya semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya resistivitas pada daerah yang dalam itu semakin tinggi. Ya. Jadi di sini bisa dikatakan ρ3 ini lebih besar daripada ρ1. Jadi saya akan punya sebuah material di mana di bagian atas itu ρ1 yang resistivitasnya lebih kecil dibandingkan dengan ρ2 di bagian bawah.
Ya, bisa didekati dengan layer, ya mungkin 2 layer, 3 layer, 4 layer, 5 layer begitu. Atau bisa didekati dengan multi layer. Ada banyak layer begitu, tentu saja akan gradasi ya, menuju ke dari row 1 menuju ke row 2. Nah, tipe kurva semacam ini itu disebut sebagai ascending ya, tipe kurva VS yang ascending ya, jadi dia menaik gitu, kurvanya naik. Nah, kemudian kita juga mendapatkan kurva yang B di sini nih, di mana semakin dalam elektroda, semakin besar elektroda spacingnya, itu resistivitas semuanya menjadi semakin kecil. Ya, resistivitas semuanya menjadi semakin kecil. Sehingga bisa kita katakan pada daerah yang dangkal itu resistivitasnya mendekati row 1, pada daerah yang dalam mendekati row 2. Dengan row 2 itu kurang dari row 1. Jadi kita sudah punya feeling di lapangan bahwasanya kalau kita dapatkan gambar semacam ini, itu kita sudah bayangkan resistivitas dekat dengan permukaan itu relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan bawah permukaannya. Oke, kemudian sekali lagi ada yang lupa tadi ya, plottingnya ini, itu yang elektroda spacing ini itu biasanya diplot dengan log, skala log. Kemudian yang resistivity ini juga mestinya dalam skala log. Jadi ini log 10, ini juga log 10. Oke, jadi kembali lagi ke sini tadi, kalau saya mendapatkan kurva yang menurun begini, ini disebut sebagai kurva VS yang descending atau menurun. Ya. Kemudian juga kalau saya mendapatkan yang posisi di C di sini nih, jadi pada elektroda spacing yang kecil atau relatif dangkal begitu, itu didapatkan row yang mendekati row 1, kemudian row-nya ini akan naik seiring dengan naiknya elektroda spacing, kemudian sampai tertentu, di elektroda spacing tertentu dia paling tinggi, kemudian dia turun lagi pada elektroda spacing yang semakin tinggi. Ya, jadi naik, kemudian turun. Ya, jadi kita bisa bayangkan resistivitas tanah di tempat yang kita ukur itu adalah resistivitasnya pertama yang dekat dengan permukaan itu dekat dengan nilai rho 1, kemudian semakin dalam itu semakin naik, kemudian sampai kedalaman tertentu, kemudian semakin turun lagi dia akan semakin turun. Ya, jadi resistivitas model yang kita susun mesti akan mengikuti model semacam ini. Ya, jadi naik, kemudian turun, kemudian atau tinggi, kemudian rendah lagi. Tetapi rendahnya itu masih lebih tinggi daripada rho 1-nya dari kurva semacam ini. Nah, kurva VS yang bentuknya semacam ini itu dikenal dengan lonceng ya. Ya, dengan kurva lonceng. Kurva lonceng bentuknya semacam lonceng, begitu naik kemudian turun. Kemudian yang D ini juga iya, jadi resistivitasnya itu turun dulu, kemudian baru naik. Jadi kita sudah punya bayangan bahwasanya tanah di bagian permukaan bawah itu seperti ini, rho 1, rho 2, rho 3, dengan rho 1 itu sama dengan ini, kemudian rho 2 itu mengecil ya, karena dia turun begini, kemudian rho 3-nya akan naik. Jadi lebih tinggi dari rho 1. Oke, jadi bentuknya semacam ini, dan ini dikenal dengan mangkok ya, atau bowl ya. Jadi kurva VS mangkok atau bowl. Oke, jadi kira-kira bayangan kita mendapatkan grafik VS itu kira-kira semacam ini. Ya, kemudian ini kajian hasilnya bisa dihitung dengan menggunakan komputasi atau bisa dihitung dengan menggunakan apa namanya curve matching ya, matching curve gitu. Oke, kira-kira untuk VS ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Tes masih kontak ya saya berarti ini ya. Belum ada yang ditanyakan. Oke. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk VS itu kira-kira semacam ini idenya ya. Jadi kita mengenal istilah forward dan inverse untuk VS itu tadi. Dengan forward itu artinya adalah kita membuat data pengukuran lapangan dari model resistivitas yang sudah kita punyai,
Kalau yang inverse itu sebaliknya, kita mendapatkan model VS dari data lapangan yang sudah kita ukur. Nah, forward dan inverse ini menggunakan persamaan masing-masing. Ya, kalau bagi kalian yang tertarik itu bisa membaca lebih lanjut ya di berbagai buku. Geolistrik itu cukup banyak ya, ada berbagai macam cara. Yang sering dipakai itu adalah kurva Darshauer namanya ya, atau rekurensi Darshauer begitu. Jadi menghitung nilai resistivitas semu itu berdasarkan salah satu metode komputasi forward ya. Oke. Dan intinya semacam ini ya. Jadi di dalam model geologi itu saya punya penamaan geologi atau litologi begitu. Kemudian dari litologi itu kita bisa bawa ke model VS. Sekali lagi, bisa jadi nilai resistivitas itu hampir sama dengan litologinya, tetapi sekali lagi itu terkandung atau didominasi oleh fluida yang ada di dalamnya. Hukum Archi ya. Jadi ini sama-sama batu pasir, antara aquifer dan batu pasir ini sama, tetapi karena aquifernya ini ada airnya, sehingga resistivitasnya bisa saya gambarkan kecil begini. Dan ini bedrocknya. Oke, kemudian dari model VS ini adalah model sintetik geolistrik dari sebuah model geologi ya. Itu kita bisa kerjakan dengan forward model untuk mendapatkan resistivitas data lapangan. Tapi yang sering kita kerjakan itu adalah dari data lapangan yang saya ukur, itu saya ingin membuat model VS-nya ini seperti apa. Kemudian dari model VS-nya itu nanti diterjemahkan dalam bahasa model geologi ini. Seperti yang kuliah awal sekali yang saya katakan ya. Jadi model geolistrik itu harus diterjemahkan dalam bahasa geologi. Ya, penerjemahannya ini butuh translator ya, atau butuh kamus ya. Oke. Untuk forward dan inverse ini mungkin nanti saya buatkan video ekstra saja, karena untuk menjelaskannya forward saja cukup tebal begitu ya. Jadi saya harapkan nanti bisa diringkas begitu secara garis besar bagaimana menghitung forward model. Untuk S2 saya dulu saya menggunakan forward model untuk yang 2 dimensi, 3 dimensi malah ya. Jadi menggunakan finite difference ya, saya buat model blok-blok begitu, kemudian dihitung dengan menggunakan finite difference sehingga kita bisa menghitung untuk berbagai macam konfigurasi. Tapi kalau kalian berminat, kalian bisa buka Res2D mode ya, atau Res3D mode. Di situ itu gunakan untuk modeling atau untuk forward ini ya. Outputnya kita bisa mendapatkan data resistivitas semu lapangan dengan kita mensuplai model VS ini. Oke. Nah, kemudian salah satu problem ketika kita punya row lapangan ini, ketika kita melakukan proses inversi dan kita dapatkan model VS ini, itu ada berbagai macam problem ya. Problemnya adalah ekuivalensi yang pertama. Ekuivalensi itu artinya beberapa model membentuk respon yang sama. Beberapa model ini tadi, model VS ini tadi, saya punya 3 model yang berbeda-beda, itu akan mendapatkan bentuk resistivitas semu yang sama. Hampir sama ya, bisa dikatakan sama ya. Jadi kalau saya punya data yang seperti ini, kemudian kalau saya balikkan, mestinya akan ada pertanyaan, dia akan lari ke model A, model B, atau model C. Nah, ini yang disebut sebagai ekuivalensi. Atau bahasa datanya adalah ambiguity. Ya, ambiguity itu dari ketidakpastian, ketidakunikan, ya, ketidakunikan. Jadi kalau saya punya data lapangan, kemudian saya proses inversi memberikan satu model, itu berarti model yang dibentuk itu adalah model yang arahnya itu sudah diarahkan oleh komputasi matematis yang sudah ada di dalamnya. Ya. Makanya biasanya di geofisika model inverse itu biasanya paling bagus itu yang memerlukan initial model, yang memerlukan model awal. Makanya hampir semua software geofisika itu mesti membutuhkan initial model atau model awal ya, sehingga model awal itu
yang akan bisa mengarahkan model hasilnya itu sesuai dengan model geologi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke ya. Nah, ini ada satu contoh gambar ambiguitas dalam satu dimensi ya. Contohnya adalah ini ya. Saya punya 3 model. Yang pertama itu 3 lapisan, sama semua 3 lapisan. Model yang pertama itu lapisan pertama adalah 100 ohm meter resistivitasnya, kedalamannya sampai 10. Kemudian lapisan yang kedua itu bervariasi, yang ini 2000, ini 1000, ini 500 dengan tebal yang berbeda-beda. Yang 2000 ini paling tipis ya, ketebalannya hanya 5, yang 1000 ini ketebalannya 10, yang 500 ini ketebalannya 20. Kemudian di bagian akhir itu bagi lapisan ketiga, half space-nya itu 10, 10, 10 ohm meter dengan ketebalan sampai tak berhingga. Apa yang terjadi kalau kita hitung forward model dari ketiga model ini, itu ternyata didapatkan kurva yang berimpit seperti ini. Ya, kurva yang berimpit ya. Hampir sama polanya. Jadi kalau kita mendapatkan titik-titik data di lapangan yang membentuk kurva pola semacam ini, itu apakah akan menuju ke model 1, model 2, dan model 3. Ini yang membuat ambiguitas ya. Yang membuat ambiguitas adalah ini. Nah, ini diperlukan initial model. Initial model yang cenderung mendekati kedua, nanti dia akan mengarah kedua. Initial model yang cenderung mendekati ke model ketiga, dia akan mengarah ketiga. Yang ke satu tentu saja akan mengarah ke satu. Ya, tapi ketiga model ini memberikan respon yang sama. Nah, ini yang membuat langkah inversi itu kadang-kadang memerlukan kajian model awal yang paling sesuai dengan kondisi geologi yang diharapkan. Jadi saran saya jangan sekali-kali menyerahkan initial model itu ke software. Ya, karena model yang dibentuk adalah model komputasi matematis yang standar ya, yang standar. Karena akan membentuk model 1, 2, dan 3 itu cenderung tergantung dari bagaimana cara dia mengolah antara depth, kedalaman atau ketebalan lapisan, dan nilai resistivitasnya. Dia akan bagaimana cara mengolahnya itu. Bagaimana cara mengolah atau cara menghitung kedalaman dan resistivitasnya ini. Itu akan membawa model ke bentuk model yang standar komputasi itu tadi. Tapi dengan adanya initial model yang sudah ditentukan, apalagi kita sudah mendapatkan kedalaman fix untuk lapisan yang kedua dari kacamata geologi, misalkan ada pemboran, dapat fix yang kedua di titik itu sekian begitu, kemudian kita mencari resistivitasnya berapa, itu yang diubah berarti nilai resistivitasnya saja. Itu akan lebih nyaman nantinya ya, karena hanya satu variabel saja. Oke. Nah, ini yang selanjutnya ini juga menunjukkan bahwasanya dependensi antara rho dan ketebalan ini juga sangat besar. Ya, dependensi antara rho dan ketebalan juga sangat besar. Dan bisa berkebalikan begitu ya. Kalau rho-nya tinggi tapi tipis, itu nanti akan memberikan respon yang hampir sama dengan rho-nya menengah tapi tebalnya menengah, atau rho-nya kecil tapi tebal gitu. Itu mirip seperti anomali ya, anomalinya kecil, agak di dalam gitu ya, kuat ya, kecil kuat agak di dalam, itu akan memberikan respon yang bersama dengan agak gede dekat dengan permukaan tapi tidak begitu kuat ya, itu responnya hampir sama. Itu juga ambiguitas namanya di geofisika. Oke, begitu. Kemudian ini contoh yang ambiguitas yang lain yang disebut sebagai supresi. Supresi ini mirip seperti hidden layer ya di dalam seismik ya. Kemarin saya membahasnya tidak sampai hidden layer, tapi kalau kalian membahas atau kalian mengerjakan tugas yang di buku panduan itu yang minggu pertama, itu akan kelihatan hidden layer. Nah, hidden layer di sini maksudnya semacam ini. Ini disebut sebagai supresi ya, supresi. Lapisan tipis dengan kontras resistivitas dari lapisan lainnya dapat hilang.
Jadi kita punya 3 layer. Yang lapisan pertama ini tebalnya 5 meter ya, resistivitasnya adalah 500 ohm meter. Kemudian yang kedua ini resistivitasnya adalah 250 meter. Kemudian yang lapisan ketiga ini resistivitasnya adalah 100 ohm meter. Ini resistivitasnya 250 ohm meter. Yang ketiga ini resistivitasnya 100 ohm meter. Nah, tebal lapisan yang kedua ini bervariasi, mulai dari 5 sampai 160 meter. Bandingkan dengan yang di atas ini tadi ya. Oke. Nah, andaikan kita pasang ketebalannya itu 5, yang lapisan yang kedua ini, maka saya akan dapatkan kurva yang semacam ini ya. Jadi, turun begini saja. Jadi lapisan yang kedua, yang 250, itu kelihatannya nggak ada. Padahal kalau kita bayangkan, di 500 ke 250 ke 100 itu memang menurun gitu ya. Menurun. Tetapi, menurun tadi, itu bisa kita deteksi itu lapisan yang baru kalau saya punya sesuatu yang landai gini dulu. Jadi turun, kemudian landai, kemudian turun lagi. Nah, ini menunjukkan ada lapisan yang baru di tengah sini nih. Ya, jadi kita gunakan rule of thumb-nya saja ya. Jadi kalau ada satu slope begini, itu paling nggak ada 2 lapisan. Tapi kalau ada 2 slope, 1, 2, paling nggak ada 3 lapisan. Jadi jumlah lapisan sama dengan jumlah slope tambah 1. Ya, minimalnya seperti itu. Nah, kita bisa melihat bahwasanya kalau saya lihat dengan yang warna merah ini saja, ketika saya inversikan, yaitu akan ketemu 2 lapisan saja. Lapisan yang atas sama lapisan yang bawah, 500 sama 100, karena modelnya seperti ini. Nah, jadi kalau lapisan yang kedua ini sangat tipis, 5 meter, tentu saja akan hilang ya. Akan hilang lapisan itu tadi. Tetapi semakin dalam lapisan yang kedua ini, semakin tebal begitu, ya, mungkin sampai yang di hijau ini ya, yang di sini ini 80 meter itu baru nampak slope-nya. Ya, nampak slope-nya. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ini adalah prinsip supresi. Lapisan yang sebenarnya ada 3 lapisan, maka bisa jadi akan hilang kalau lapisannya terlalu tipis. Ya, jadi ini seperti thin layer effect begitu istilahnya ya. Jadi efek dari lapisan yang tipis itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini kalau kita lakukan proses inversi, tentu saja yang warna merah ini ya, lapisan yang tengah ini tentu saja akan hilang ya. Sekali lagi dia akan hilang. Ya, jadi thin layer tadi tidak akan terdeteksi. Tidak akan terdeteksi. Nah, ini terkait dengan resolusi yang digunakan di dalam pemodelan ya. Jadi semakin tipis tentu saja tidak akan semakin hilang. Nah, ini yang sangat perlu dilakukan ketika kita akan melakukan survei, apakah supresi ini mungkin akan muncul di lapangan ya, apakah tidak. Itu bisa digunakan forward modeling ya. Jadi kita mencoba melakukan kajian pembuatan model dari data resistivitas, data geologi yang ada di kondisi itu. Nah, ini sebenarnya mirip seperti yang saya perintahkan untuk tugas yang pertama dulu itu ya. Kalian punya feeling bagaimana respon model yang muncul atau model resistivitas yang muncul dari model geologi yang ada. Ya. Next step-nya itu kalian mestinya dari model resistivitas yang sudah kalian buat itu tadi, itu kalian coba hitung kalau kalian menggunakan konfigurasi tertentu di permukaan. Jadi mungkin dengan model ini saya hitung dengan konfigurasi Wenner misalkan. Konfigurasi Wenner tertentu yang profiling begitu, nanti dapatnya seperti ini. Kalau dengan Schlumberger dapatnya seperti ini. Ya. Itu bisa digunakan untuk melihat cakupan apakah target yang kita modelkan itu nanti masuk di dalam data resistivitas yang kita punya apa tidak. Nah, mungkin kalau dengan gitu, kalau nggak masuk ya berarti targetnya atau pengukurannya kita perlebar atau kita perjauh ya, supaya lebih dalam, lebih lebar begitu.
Nah, ini maksudnya ya semacam itu, jadi tidak diduga-duga saja, tetapi sudah ada hipotesanya. Nah, ini akan sangat berguna jika sudah pulang ke lapangan, itu kita yakinkan bahwasanya data yang kita ukur tadi sudah mencakup semua target yang kita inginkan. Ya, karena kadang-kadang kalau tidak dilakukan ini, itu kalau kita ke lapangan sudah survei sesuai dengan desain di awal yang tidak pakai hipotesa tadi, ketika dibawa pulang kemudian diproses ternyata kurang dalam. Oh, ini nggak dapet ya, kemudian targetnya didangkalkan begitu ya. Padahal sebenarnya targetnya agak dalam. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari dan bisa prediksi lebih awal. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan untuk pagi ini? Tidak? Ya, silakan Mbak Milia. Jadi waktu melakukan pengolahan data itu kan kadang-kadang ada noise yang terekam. Nah, itu gimana cara membedakan bahwa itu merupakan data noise atau memang benar-benar terlepas? Karena kadang-kadang waktu menentukan initial model itu data antar titik itu kadang nggak nyambung, karena ada satu titik yang 2 lapisan, ada satu titik yang 4 lapisan, dan sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Milia. Ini masalah noise ya, noise dan tidak. Ada satu aturan yang baku di dalam pengukuran VS, kan tadi karena menyinggung VS ya. Itu bahwasanya data sounding itu tidak akan pernah didapatkan data yang acak. Data sounding itu mesti smooth, mesti halus. Walaupun di model geologinya, model ini misalkan ya, model ini itu ada lapisan yang sangat tinggi resistitivitasnya atau sangat kecil resistitivitasnya, tipis begitu. Tetapi kita akan selalu mendapatkan data lapangan yang smooth, yang mulus ya. Nah, jadi ada baiknya sebelum diproses itu dismoothkan dulu, atau kita bisa mengedit satu demi satu. Apakah satu data tadi itu menyimpang apa tidak dan sebagainya. Ya, menyimpang atau tidak dan sebagainya. Karena apa? Karena by logic itu datanya itu mesti mulus, halus gitu, smooth. Perubahan model sekecil apapun atau sedahsyat apapun itu akan membuat model di sini tetap mulus. Tidak akan ada satu data yang meloncat sendiri, itu tidak, mesti mulus ya. Sehingga kalau ada satu yang meloncat sendiri, itu diyakini itu adalah error di permukaan, atau lokasi yang punya sensitivitas tinggi tadi mungkin ada anomali kecil di situ yang sangat kuat, sehingga datanya satu melompat begitu. Tetapi kalau data semacam itu ya otomatis harus kita remove ya, harus kita hilangkan. Ya, kita hilangkan dengan begitu kita akan mendapatkan data yang smooth. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, data VES khususnya yang Sclamber C yang sering kita hadapi, yang Sclamber C ya, karena kalau VS mesti kita Sclamber C, itu punya kekhasan ya. Kekhasannya di mana data VES yang Sclamber C khususnya yang berupa log-log itu dia tidak akan melebihi sudut naiknya ini 45 derajat. Ya. Tidak akan melebihi sudut naiknya 45 derajat. Karena dari modeling untuk dua layer, yang satu bawah itu modelnya resistivitasnya tak hingga, yang atas itu satu misalkan, yang di bawah itu tak hingga, itu kurvanya akan naik terus, tetapi sudutnya tidak lebih dari 45 derajat. Sehingga kalau kalian mendapatkan data lapangan yang kurva naik ini lebih dari 45 derajat, salah berarti. Sudutnya harus diturunkan lagi. Kalian harus mencari data, harus mencari penghalusan yang lebih kurang dari 45 derajat atau maksimum 45 derajat. Itu aja, resistivitas keduanya tak berhingga ya. Jadi semacam itu. Kemudian kalau turun begini, ini boleh lebih dari 45 derajat. Ya. Boleh lebih dari 45 derajat. Sehingga turun drastis gini boleh, tapi kalau naik tidak boleh drastis. Ya, ini tipikal dari
persamaan Stefanescu ya, kalian bisa membaca buku yang vertical electrical sounding, tetapi yang teoretiknya bagaimana cara menghitung forward model ya. Cirinya semacam itu. Jadi kalau kurvanya naik itu dia tidak lebih dari 45 derajat, kalau turun dia bisa lebih dari 45 derajat. Sehingga kalau turun begini ini bisa lebih dari 45 derajat ya, tapi kalau naik tidak bisa. Kemudian yang ketiga, ini masalah banyaknya layer itu bisa menjadi isu yang agak besar ya, isu yang agak besar, karena kalau kita punya data yang merah ini, tentu saja by feeling itu hanya akan ada 2 layer saja, 2 layer saja. Kalau yang hijau ini tentu saja karena ada 2 slope, ini slope 1, slope 2, maka bisa jadi 3 layer. Nah, kalau kita punyanya data yang merah ini, ya otomatis feeling kita dari geolistrik akan muncul 2 layer saja ya, 2 layer saja. Tetapi ada juga beberapa software itu yang menyediakan multi layer, jadi supaya tidak complicated itu dibuat saja multi layer ya, multi layer. Jadi layernya itu bisa sebanyak titik datanya ini ya, karena biar tidak ill condition matrix gitu ya. Jadi jumlah yang diketahui itu harus sama dengan jumlah persamaan ya, semacam itu ya. Jumlah yang pengen diketahui harus sama dengan jumlah persamaan. Jadi jumlah lapisan harus sama dengan jumlah data yang dipakai, kecuali interpolasi ya, macam ini. Nah, itu bisa aja. Bisa semacam ini, multi layer ini ya. Bisa sebanyak itu. Tetapi kalau multi layer, tentu saja untuk berpindah dari 500 ke 250 ini ya berarti gradasi. Berarti 500 dulu, mungkin 450, 425, 400, 380, 350 begitu. Jadi bentuknya gradasi, tidak bisa detail langsung berubah seperti ini misalkan. Nah, seperti ini langsung. Ya. Complete ya. Oke. Dari tadi atau barusan? Oh, baru saja. Oke. Oke, ya. Oke. Saya kelihatannya nggak mencet ini. Jalan sendiri. Oke, saya ulangi lagi. Yang ketiga itu mungkin saya ulangi sebentar ya. Yang merah ini tadi, kalau saya dapat kurva yang merah ini, itu secara feeling kita itu dapat 2 layer mesti. Ya, saya bisa, itu bisa 2 layer itu, karena dengan 2 layer saja kita sudah bisa membuat kurva yang merah ini. Dan disarankan banyaknya layer itu ya seminimal mungkin saja, dari 2 layer saja. Oke, nah di samping itu juga, itu kadang-kadang di beberapa software itu juga memberikan multi layer. Multi layer itu berarti banyaknya layer itu bisa sama dengan banyaknya data ini ya, supaya matriks yang terbentuk tidak ill condition ya. Ill condition itu artinya jumlah yang parameter yang dicari itu sama dengan jumlah persamaannya kan, semacam itu. Jadi persamaan untuk tiap-tiap data ini dianggap 1 layer begitu, sehingga bisa dianggap multi layer yang banyak. Tapi sekali lagi, kalau saya punya multi layer yang banyak semacam ini, maka untuk membuat perubahan drastis misalkan dari sini ke sini itu tidak bisa. Jadi mesti harus pelan-pelan begini dulu, baru sampai sini. Nanti sini juga pelan-pelan lagi. Baik, jadi kontras yang tinggi ini akan sulit didapatkan kalau kita menggunakan multi layer. Begitu Mbak Mili ya. Jadi ada 3 informasi ya yang mungkin menjadi catatan buat kita semua. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.